mahasiswa Universitas Dharma Wangsa, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan kepemimpinan pendidikan Islam yang berjudul Membangun Mutu Kepemimpinan Pendidikan Islam. Yang pertama ada membentuk manusia beriman, yaitu pendidikan Islam membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sebagai fondasi pembangunan bangsa. Yang kedua, tantangan era modern. Globalisasi perkembangan teknologi menuntut pentingnya peningkatan mutu kepemimpinan pendidikan Islam. Yang ketiga, peran kepemimpinan, yaitu kepemimpinan berperan sebagai teladan dan pengelola lembaga pendidikan yang efektif. Dan terakhir ada tujuan pendidikan Islam, yaitu menghasilkan generasi yang memiliki keseimbangan antara ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai keislaman. Pentingnya mutu kepemimpinan. Penentuan yang pertama ada penentuan keberhasilan, yaitu mutu kepemimpinan menentukan keberhasilan lembaga pendidikan Islam dalam mencapai tujuan. Yang kedua, integritas manajerial dan islami. Kepemimpinan bermutu menggabungkan kemampuan manajerial dengan nilai secara harmonis. Yang ketiga, nilai utama kepemimpinan, yaitu amanah, keadilan, tanggung jawab, dan keteladanan sebagai fondasi kepemimpinan Islami. Dan terakhir, dampak pendidikan, yaitu pemimpin bermutu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan berorientasi pada keunggulan. Prinsip-prinsip kepemimpinan Islami. Yang pertama ada sidik, yaitu jujur, kejujuran dalam perkataan dan perbuatan sebagai fondasi kepercayaan umat. Yang kedua ada amanah, dapat dipercaya, menjaga kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga ada tabligh, menyampaikan kebenaran, kemampuan mengkomunikasikan ajaran Islam dengan jelas dan bijaksana. Dan yang terakhir ada fatonah atau cerdas, kecerdasan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dengan hikmah. Pendidikan Islam karakteristik. Yang pertama adalah landasan Al-Quran dan Hadis, yang kedua ada aspek pengembangan holistik, yang ketiga nilai-nilai utama, dan yang keempat tujuan pendidikan Islam. Tantangan kepemimpinan pendidikan Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, rendahnya kemampuan manajemen di kalangan pimpinan lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, kurangnya inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan. Dan yang ketiga, lemahnya komunikasi organisasi antar stakeholder pendidikan. Dan yang terakhir, belum optimalnya pemanfaatan teknologi dan kebutuhan adaptasi terhadap globalisasi. Komponen mutu pendidikan. Yang pertama ada mutu tenaga pendidik yang kompeten dan profesional dalam menyampaikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kurikulum yang relevan dalam kebutuhan zaman dan berlandaskan nilai Islam. Yang ketiga, sarana dan prasarana memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir, sistem pengelolaan efektif dan hasil belajar peserta didik yang optimal. Peran manajemen pendidikan. Yang pertama, perencanaan dan perorganisasian. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, penilaian nilai Islami. Dan yang keempat, peran pemimpin. Integrasi kepemimpinan, mutu, dan manajemen. Yang pertama ada fondasi keberhasilan, yaitu mutu kepemimpinan menjadi fondasi utama keberhasilan manajemen dan peningkatan mutu pendidikan Islam secara berkelanjutan. Kepemimpinan Islami menguatkan nilai-nilai dan budaya pendidikan yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. 2. Manajemen efektif. Manajemen efektif mendukung pencapaian tujuan pendidikan melalui perencanaan perorganisasian sistematis. Kolaborasi antara kepemimpinan bermutu dan manajemen efektif menciptakan sinergi untuk kemajuan lembaga pendidikan. Integrasi ketiga komponen ini menghasilkan budaya pendidikan Islam yang unggul dan berkelanjutan. Strategi peningkatan mutu kepemimpinan. Yang pertama, peningkatan kompetensi pemimpin melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, dan pengembangan profesional berkelanjutan. Yang kedua, penguatan karakter Islami dengan menanamkan nilai sidik, amanah, tabligh, fatonah dalam kepemimpinan. Yang ketiga, pengembangan kemampuan komunikasi efektif dan pengambilan keputusan yang bijaksana berdasarkan suara. Dan yang terakhir ada adaptasi terhadap teknologi modern dan tantangan globalisasi serta pembinaan musyawarah, keadilan, dan kerjasama. Kesimpulannya, mutu kepemimpinan merupakan kunci utama keberhasilan lembaga pendidik Islam dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan Islami menekankan nilai amanah, keadilan, dan keteladanan sebagai fondasi pengelolaan. Pendidikan Islam membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai Al-Quran dan Hadis. Kolaborasi seluruh komponen pendidikan mendukung tercapainya mutu pendidikan yang berkelanjutan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.